Dah on air. Ya, selamat pagi hari Minggu kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari seiman di dalam Facebook yang kami sangat cintai di dalam Tuhan, dan juga kepada semua yang hadir di sini. Halo, lambai, okey. Halo, katakan selamat pagi. Yes, selamat bertemu lagi kepada semua yang dikasihi dalam Facebook. Ya, halo yang dalam Facebook dengar suara kami ya. Amin. Haleluya. So, selamat pagi. So, okay, sila duduk. Yes, yang baru, yang lama. Okay. Pagi hari Minggu, 7 hari bulan Julai tahun 2024. Amen. Sekarang jam 10 kurang lebih 10:14 menit lalu ya. Okay. So saya Pastor Miller Likup. Pagi ini adalah minggu yang ketiga. Saya mau terus lanjutkan apa yang saya khotbah 2 minggu yang lalu. Tajuknya apa? Karunia roh. So, ini sesi yang ketiga ya, oke? So, saya mau mengingatkan kita. Saya mau kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 2. Tak payah rujuk kepada Alkitab, tulis saja ya. Oke. Ya, mengambil nota. Oke. Permulaan bahasa roh. Kenapa dia dipanggil bahasa roh? Karena Roh Kudus yang memberi bahasa itu. Itu sebab dia dipanggil bahasa roh. Permulaan bahasa roh diberi kepada semua berbagai bangsa dan warna kulit manusia di bumi ini yang percaya pada Yesus. Ya. Bermula daripada dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, di Israel, kota Yerusalem, di mana murid-murid Yesus, berapa banyak mereka? 120 mereka yang percaya pada Yesus. Di sana berkumpul, menerima, menunggu dan menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sebelum itu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Apa yang dijanji itu? Yesus mengata kepada muridnya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu dan tinggal di dalammu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sampai pada kita di sini di Malaysia. Haleluya, di Malaysia, amin. Amin. Dan terus menyebarkan ya berita baik itu. So, di sana di hari Pentakosta, yaitu Yesus Kristus dari surga mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikannya kepada murid-muridnya 120 orang itu. Dan pada mulanya di Kisah Para Rasul pasal 2 itu, Roh Kudus memberi bahasa kepada 120 orang muridnya. Bahasa apakah? Bahasa manusia dari pelbagai bangsa. Mereka yang berkumpul di sana. Dan orang-orang yang melawati, yang datang kepada Yerusalem dari pelbagai bangsa negara di bumi ini juga ada di sana mendengar mereka. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mendengar mereka, murid-muridnya semuanya ini kebanyakan orang Galilea, orang Israel. Tetapi orang di luar yang ada di Yerusalem mendengar mereka bercakap-cakap dalam bahasa manusia. Bahasa mereka sendiri, bahasa dari manusia, dari pelbagai bangsa. Dan saya kurang lebih hitung di sana berapa bahasa manusia dari pelbagai bangsa di sana. Kurang lebih 30 bahasa ada di sana. Yaitu termasuk mereka yang datang daripada daerah-daerah Libya. Dan juga pendatang-pendatang daripada Roma. Jadi kurang lebih 30 bahasa lah, kurang lebih saja ya. Tetapi berapa orang yang berbahasa dalam bahasa roh itu yang diberi Roh Kudus? 120. Dan kita melihat ini pada waktu yang sama, yaitu dalam tahun Masihi 60 itu juga Rasul Paulus diberi kuasa oleh Yesus Kristus untuk mengajar, untuk memberitahu mereka
bahwa bukan hanya Roh Kudus memberi mereka di Yerusalem itu bahasa manusia dari berbagai bangsa, tetapi juga bahasa malaikat-malaikat. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Oke, saya membaca di sini. Jadi, pada mulanya mereka mendengar, mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberi mereka ini 120 bahasa manusia kan? Tetapi Rasul Paulus yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran misterinya juga mengatakan bahasa manusia-manusia dan juga bahasa malaikat-malaikat. Oke, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 yang mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa-bahasa malaikat, itu adalah tepat. Dalam bahasa Yunani, karena perjanjian baru ini ditulis di dalam bahasa apa? Yunani. Bahasa Greek. Dalam asalnya bahasa Yunani itu ayat 1 itu diterjemah kepada bahasa yang kamu dan saya mengerti. Bahasa malaikat itu juga merujuk kepada bahasa Allah. The language of God. Bahasa malaikat-malaikat dan bahasa manusia-manusia dari pelbagai bangsa. Siapa yang memberinya? Roh Kudus. Itu sebab dipanggil karunia Roh Kudus, karunia bahasa roh, bukan yang dipelajari kamu dari dunia ini. Yang adalah pemberian, yang adalah karunia, gifts, present, percuma, tanpa kamu dan saya mempelajarinya. Itu sebab orang-orang baru pun boleh diberi bahasa roh. Siapa yang memberi? Roh Kudus. Hanya perlu bertobat, percaya pada Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kelayakannya saja. Amen. So, saya percaya di sini banyak orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Dan juga di luar sana. Belum dipenuhi, dipenuhi. Haleluya. Jadi, kita melihat sekarang, pada zaman ini, zaman akhir ini, Roh Kudus memberi kita bahasa-bahasa dari berbagai bangsa dan juga bahasa-bahasa malaikat, bahasa Allah. Ya, di kalangan ramai bila kita melatihkannya, bila kita menggerakkan bahasa roh itu, harus ada yang menafsirkannya. Betul? Supaya semua mengerti, dalam bahasa yang kita mengerti. Supaya gereja dibangun, dikuatkan, dinasihat, digalakkan, dihibur. Bukan hiburan seperti orang yang menyanyi di pentas di luar sana, bukan. Perkataan hibur di dalam Alkitab ini adalah Roh Kudus memberi kamu firman untuk menghibur orang di antara kalangan ramai itu. Kamu dan saya, mungkin ada orang yang menderita. Ada orang yang sedih. Ada orang yang dibeban berat. Hiburan seperti itu datang dari Roh Kudus. Orang itu bebas. Orang itu dibangun. Amin. So, itu adalah bahasa Roh Kudus. Yang diberi Roh Kudus pada mulanya. Yang dimengerti oleh manusia dari berbagai bangsa, betul? Tak payah ditafsir. Tetapi kalau kita di sini orang yang tidak mengerti, kita perlu menafsirkannya dalam bahasa yang kita mengerti supaya semua kita dibangun. So, hari ini sesi yang ketiga tentang karunia-karunia Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah diajar tentang karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Minggu ini kita akan melihat sepintas lalu lah. Karunia apa? Saya mau terus meloncat kepada karunia nubuat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. The gift of prophecy and the gift of knowledge. Semua karunia ini dari Roh Kudus, bukan dari dunia ini. Amin.
So, okay. Karunia nubuat adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan 1 Korintus 12 ayat 8b. Okey, saudara, kebenarannya, kita harus tahu. Sebab ada seorang dulu, beberapa orang saya pikir di dalam gereja bertanya kepada saya, apa? Yesus Kristus pernah bercakap dalam bahasa roh kan? Karena dia membaca Alkitab, dia tidak pernah mendengar Yesus bercakap dalam bahasa roh. So saya bertanya kepada dia, siapa yang memberi Roh Kudus? Roh Kudus itu roh siapa? Roh Kudus itu juga dipanggil Roh Kristus. Roh Allah. Oke. Di dalam saya mau mengatakan dulu. Yesus Kristus memiliki semua karunia-karunia roh semasa dia di bumi ini. Karunia-karunia roh yang di dalam Korintus 12 ini, pasal 1 Korintus pasal 12, dan juga di dalam Roma pasal 12, di dalam Efesus pasal 4, surat Petrus, surat yang kedua juga sana. Semua karunia itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, tulis saja. Sebelum dia mati, sebelum dia balik ke surga, sebelum dia mengutus Roh Kudus, Yesus mengatakan kepada Kristen, Yohanes 16 ayat 7, apa dia kata? Dia kata, Yesus mengatakan, aku, kata Yesus, akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Kepada siapa? Kepada semua kita Kristen sekarang pun. Dan kemudian Roh Kudus itu memberi apa? Karunia-karunia roh. So Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Itu sebab saya tahu Yesus Kristus bercakap dalam bahasa roh, tetapi bukan di kalangan ramai. Dia belum dimulia. Orang tidak paham. Dia perlu menafsirkannya. Tetapi dia bercakap dalam bahasa roh. Itu bahasa Allah, Pak. So what do you think? Jesus cannot speak the language of God? Bahasa Allah, bahasa malaikat-malaikat diberi oleh Roh Kudus kepada kamu dan saya, termasuk bahasa manusia. Kadang-kadang mungkin kamu pergi India, tiba-tiba Roh Kudus memberi kamu bahasa roh itu, bahasa manusia, bahasa India. Wah, semua orang India cakap, dari mana kamu belajar bahasa ini? Saya tidak pernah belajar. Saya tidak pandai bahasa India. Tetapi apa yang saya terima dari Roh Kudus, saya beritakan. So itu boleh menyentuh orang dan membuat mereka percaya. Amin. So kita tahu Yesus yang memberi bahasa roh. Roh Kudus adalah roh Yesus. Roh Yesus. Roh Kudus memberi bahasa roh, ya. Oke. Nomor 1. Karunia nubuat. The gift of prophecy. Saudara, nubuat datang daripada perkataan Nabi. Prophecy come from the word prophet. Nabi adalah seorang, kalau kamu dipanggil Nabi, kamu adalah seorang yang diutus Allah untuk menyampaikan message Allah. Tentang hal-hal gereja ke hal dunia ini. Masa yang lampau ke masa sekarang ataupun masa depan. Itu nubuat. Jadi kalau kamu Nabi, kamu akan bernubuat lah. Takkan kamu panggil kamu Nabi tetapi tidak pernah bernubuat. Oh, something wrong. Betul? Nabi bernubuat. Ya. Dan pasti digenapi. Pasti apa yang dinubuatnya. Pasti apa message yang disampaikannya. Pasti menjadi kenyataan.
will be fulfilled. Okay? So, kita mau tanya, bagaimana kita tahu itu nabi betulkah? Benarkah nabi palsu? Bagaimana kita tahu nubuat itu dari Tuhan kah ataupun dari roh jahat ataupun dari pikiran orang itu sendiri? Oke, di dalam Perjanjian Lama, in the book of the Old Testament, book of Deuteronomy, ya, yaitu dalam bahasa kita di sini Ulangan bahasa Malaysia. Saya gunakan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, ya, dua bahasa. Oke. Ulangan pasal 18 ayat 20 sehingga 22. Ini tentang nabi, ya, yang bernubuat, yang menyampaikan pesan Allah. Tetapi jika seorang nabi berani menyampaikan perkataan ataupun pekabaran demi namaku, kata Allah. Berarti kalau seorang nabi itu mengatakan dia dihantar Allah dan dia bernubuat, tetapi sebenarnya aku tidak menyuruh dia berbuat begitu. Tetapi Tuhan tidak pernah memanggil dia sebagai nabi ataupun mengutus dia. Nabi itu mesti mati. Ini di Israel dulu. Nabi itu mesti mati. Kenapa? Itu nabi palsu. Allah tidak mengutus dia. Tidak suruh dia menyampaikan perkataan ataupun pekabaran Allah ataupun nubuat. Mati. Ya. Setiap nabi yang berkata-kata demi nama Tuhan-Tuhan lain mesti mati. Demi nama Tuhan-Tuhan lain ini adalah small Lord, small God. Huruf G yang kecil, huruf T yang kecil. Yaitu mereka ini penyembah-penyembah bala. Kalau di Israel pada zaman Perjanjian Lama harus dilempar dengan batu sampai mati. Karena Tuhan tidak mau kepalsuan di antara umatnya. Oke, ayat 22, 21. Mungkin kamu tanya dalam hati, bagaimana kami tahu sama ada pekabaran nabi itu berasal daripada Tuhan atau tidak? How do we know that the message that this prophet proclaimed or prophesied is from God or not? Bagaimana kita tahu? Di sini belajar yang mengajar kita. Ayat 22. Jika seorang nabi berkata-kata demi nama Tuhan, jika seorang nabi itu mengatakan dia datang dari Tuhan, dan yang dikatakannya itu tidak berlaku, yang dinubuatnya tidak berlaku, maka pekabaran itu bukanlah pekabaran dari Tuhan. Nubuat dia tidak berlaku, maka nubuat itu, nabi itu bukan datang dari Tuhan. Ini nabi. Tetapi kalau nubuat, adakah hanya nabi saja menubuat? Dalam perjanjian baru. Ini perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, semua ahli-ahli gereja boleh menubuat. Kalau diberi Roh Kudus, karunia nubuat, betul? No problem, ya. Tetapi adakah nubuat itu datang dari Tuhan? Pokok itu pentingnya. Ataupun tidak datang dari Tuhan. Itu sebab bila kita menggerakkan karunia-karunia roh, ada di antara kita yang matang, harus mempertimbangkannya, nilaikannya. Adakah yang dia kata ataupun yang dia nubuat itu datang dari Tuhan ataupun datang dari pikiran dia sendiri, roh manusia, ataupun datang dari roh jahat. Harus datang dari Roh Kudus. Ya pasti berlaku. Amin. Jadi nabi itu telah berkata-kata dengan mengikut pikiran sendiri, dan kamu tidak usah takut kepada dia. Itu nabi palsu. Kenapa? Apa yang dia kata tidak berlaku, Pak. Oke, tulis Jeremia, pasal Jeremia. Ada Nabi Jeremia juga di sini juga pagi ini, ya. Haleluya. Guten Morgen. Oke. Jeremia pasal 28 ayat 9. Tetapi nabi yang meramalkan keamanan
Nabi yang bernubuat tentang keamanan. Saya mau tanya, kita pada hari ini diam di Malaysia ini, seluruh dunia ini ada keamanan kah? Di mana kamu bagi tahu saya ada keamanan yang benar-benar tentram? Is there any peace? Banyaknya peperangan, kacau bilau, tidak ada keamanan. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi nabi yang meramalkan, yang bernubuat tentang keamanan hanya dapat diakui sebagai nabi yang sesungguh diutus oleh Tuhan apabila ramalannya yang dinubuatnya menjadi nyata, digenapi. Kamu tahu itu adalah nabi palsu ataupun nabi benar. Any prophet that prophesy his word that he received from the Lord and release must be fulfilled. Berartinya semua nabi yang bernubuat ataupun kita ahli-ahli gereja di sini yang bernubuat. Nubuat itu kalau dia melibatkan masa depan yang belum berlaku, dia mengatakan berlaku, itu harus menjadi kenyataan. Berarti harus digenapi. Kalau tidak, dia tidak mendengar dari Roh Kudus. Dia tidak berbicara di dalam Roh Kudus yang memberikan nubuat. So, ketepikan. Jangan menerimanya. Amin. So, itu adalah nubuat, ya. So, kita nubuat adalah kebolehan seorang, 2 orang, 3 orang kan yang diberi oleh Roh Kudus itu karunia nubuat. Kebolehan kamu untuk menyampaikan message Allah. Message Allah yang diberi Roh Kudus kepada sesiapa saja ahli-ahli gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti dikehendaki oleh Roh Kudus. Amen. Kita telah minggu lalu telah menggalakkan usaha sungguh-sungguhlah untuk memperoleh karunia-karunia roh. Kamu mengatakan, saya berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia nubuat. Karunia untuk nubuat, to prophesy. Itu bagus. Tetapi siapa yang memberi? Roh Kudus boleh memberi kamu yang kamu ingin itu. Dan nomor 2, Roh Kudus boleh memberi kamu yang lain daripada yang kamu minta. Itu maksudnya seperti kehendak Roh Kudus. So, tidak salah kamu mengingin untuk karunia mujizat, karunia untuk menyembuh pelbagai penyakit. Tetapi keputusannya adalah Roh Kudus yang memberi kamu. Dia boleh memberi kamu apa yang kamu pinta, ataupun dia tidak memberi apa yang kamu pinta. Dia memberi kamu apa yang dia mau memberi. Karena dia tahu Roh Kudus adalah Roh Allah. Allah mencipta kamu dan saya. Dia tahu apa yang patut berada di dalam hidup kamu dan saya. Amin. So, ini begini rupa, ya. So, karunia nubuat ini adalah untuk menyampaikan message daripada Allah, daripada Roh Kudus tentang keadaan-keadaan yang sudah berlaku, ataupun keadaan yang sedang berlaku, atau keadaan yang belum berlaku. Contoh ya. Ada beberapa minggu yang lalu, ada seorang saudari kita di sini bernubuat, betul? Apa yang dinubuatnya? Yang saya dengar yaitu tentang mengapa Yesus Kristus melambatkan pengangkatan. Betul? Itu yang dinubuat. So, juga di dalam nubuat itu ada tentang hal-hal pertobatan. Siapa di ahli gereja kita di sini hidupnya tidak betul bertobat.
Dan juga tentang hati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tentang memberitakan berita baik. So kalau kita mendengar itu, nubuat saudara, firman Tuhan mengatakan nubuat adalah begini. Janganlah anggap rendah nubuat. Don't despise prophecy. Itu dahsyat itu. Jadi kalau Tuhan menggunakan kamu dan saya untuk bernubuat, menyampaikan message Tuhan, adalah baik kamu dan saya meriksa hidup kita. Betul ke tidak? Kalau tidak, kamu bahaya, saya bahaya. Amen? So, tetapi nubuat itu untuk apa? Supaya kamu keluar dari keadaan yang bahaya. Tuhan membangunkan kamu dan saya. Menggalak, menggerak supaya kamu dan saya tumbuh dalam kasih dan rohani. Amen. So, itu 2 minggu yang lalu kan? Bagaimana? So lepas saudari kita itu bernubuat yang mengapa? Kamu tahu mengapa? Mengapa Tuhan? Ini kata Roh Kudus. Mengapa Tuhan melambat-lambatkan pengangkatan? Yaitu kedatangan Tuhan untuk membawa gerejanya ke surga ya. Yang akan berlaku bila-bila masa dari sekarang. Betul? Ya. So, kita harus memeriksa. Harus ada perubahan. Kamu dan saya tahu, Bang. Oke, pagi ini. Contohnya. Saya ini memberi contoh saja. Berapa orang yang boleh datang tetapi tidak datang untuk kebaktian? Yang mementingkan hal-hal dunia lebih lagi daripada Tuhan. Saya tidak berani. Biasa-biasa. Hei, kamu dan saya yang dimiliki Yesus, orang yang luar biasa apa? Amen. Extraordinary people, a new creation. Jangan biasa-biasa. Amen. So, jadi juga saya ingat juga contoh nubuat juga, contoh nubuat kan? Karunia nubuat ini. Berapa minggu yang lalu saya tidak ingat, ada seorang juga saudari kita. Pada hari doa syafaat, hari jemaat. Kita memula jam 8:30 malam dan seterusnya. Ada saudari kita kongsi. Dalam saksiannya dia mengata, dia pergi ke hospital berdoa untuk saudaranya yang sakit, ya, kabarnya sakitnya. Dan tiba dia mengata, oh esok kamu akan pulang rumah. Wah. Dan keesokan harinya, orang itu tidak lagi di hospital. Dia pulang rumah sudah. Kenapa dia pulang rumah? Dia sudah sembuh kan? Jadi, saudari itu nubuat itu dari Roh Kudus kan? Apa yang dikata kepada orang pesakit itu? Esok kamu akan pulang. Jadi betul juga, keesokan hari dia pulang rumah. Jadi kita tanya, bagaimana kamu tahu dia esok pulang rumah? Dia tidak tahu, saudari kita tidak tahu. So saya melihat dia bergerak di dalam karunia nubuat. Siapa yang memberitahu saudari kita itu untuk memberitahu orang sakit itu besok dia pulang? Roh Kudus. Itu nubuat digenapi kan? Menjadi kenyataan. Dan dalam masa yang sama saya melihat dia juga bergerak dalam karunia kata-kata penghatuan, the gift of knowledge. Karena dia tahu. Bagaimana dia tahu? Dia tidak tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Amin. Dia hanya menyampaikan apa yang bergerak dalam hatinya. Message Tuhan itu. Besok kamu pulang. Jadi dia bergerak dalam karunia nubuat, ada kaitan juga dengan karunia kata-kata penghatuan. Dan juga ada kaitan juga dengan satu lagi karunia apa itu? Menyembuh
pelbagai penyakit. So 3 karunia bergerak bersama. Bagaimana kita tahu dia ada karunia? Kaitan dengan karunia menyembuh orang sakit. Orang itu tidak ada lagi di hospital. Orang yang tinggal di hospital adalah orang sakit. Orang sudah sembuh. Dia discharge lah. So, puji Tuhan. Kita di sini ada karunia bahasa roh. Haleluya. Dan kita juga ada. Bapak orang di sini sudah ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Banyak lagi akan diberi Tuhan. Dan kita juga ada karunia orang yang mana buat beberapa orang di sini. Karunia kata-kata pengetahuan ada. Karunia untuk menyembuh pelbagai penyakit ada. Haleluya, bagi tepuk kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Kita dibangun untuk membangun. Amin. So ini luar biasa. Oke. So. Oke. Banyak contoh di perjanjian lama, di perjanjian baru. Saya tidak mau kongsi banyak-banyak. Saya ingat. Di dalam perjanjian lama. Nabi Elisha, dia bernubuat. Nabi Elisha ini, dia mengatakan kepada panglima dari Syria, namanya Naaman, betul? Naaman. So, bila Naaman itu dekat rumah Elisha, Elisha tidak keluar. Elisha menghantar hambanya untuk mengatakan kepada komander Naaman, orang Syria itu. Dia panglima. Oh, Naaman, tuan saya Elisha suruh kamu mandi 7 kali di dalam sungai Yordan dan kamu akan sembuh. So kemudian untuk memendekkan cerita, sembuhkah tidak Naaman? Sembuh 7 kali. So, dia menobat, dia nabi, dia menobat. Kalau kamu selam, kalau kamu mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, kamu sembuh, dia sembuh. So, dia bergerak dalam, dia nabi karunia nubuat. Dan nomor 2, dia bergerak dalam karunia kata-kata pengetahuan. Dia tahu, how does he knows? How does he knows? He don't know. Tapi Roh Kudus yang memberi firman itu kepada dia. Dan Naaman melakukannya. Naaman sembuh. Contoh dari satu lagi perjanjian baru tentang Yesus. Ingat? Yesus ada nubuat juga. Yesus memiliki banyak karunia. Semua karunia itu. Dalam Yohanes berapa? Yohanes pasal 4. Tulis saja Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 24 ya. Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 24. Ini Yesus pergi ke Samaria. Ya. Dia sampai di daerah Samaria dan dia sampai di satu kota yang bernama Sikar. Kota Sikar di sana. Nah di sana dia berhenti, dia berehat karena dia lelah di dekat sebuah pergi, yang berair pergi. Dan di pergi yang berair itu waktu tengah hari. Dan tiba-tiba seorang perempuan datang, perempuan Samaria, mau mengambil air dari pergi itu kan. Dan saya mau membaca daripada Yohanes pasal 4 ayat 10 ya. Perempuan Samaria itu mau mengambil air dari pergi itu kan. Dan Yesus mengatakan di sini kepada perempuan Samaria itu, jika kamu tahu akan pemberian Allah dan siapa yang meminta minum daripadamu, tentu kamu akan meminta minum daripadanya. Lalu dia akan mengaruniakan air, memberikan air yang memberikan hidup kepadamu. So perempuan itu jawab, Tuhan tidak mempunyai timba. Lalu pergi ini sangat dalam. Dan mana Tuhan boleh mendapat air yang memberi hidup? Nenek moyang kami Yakub
memberikan pergi ini kepada kami. Dia dan anak-anaknya dan ternakannya minum daripada pergi ini. Adakah Tuhan menyangka bahwa Tuhan telah lebih besar daripada Yakub? Yesus menjawabnya, sesiapa yang minum air dari pergi ini, dia akan dahaga lagi, dia akan menjadi haus lagi. Tetapi siapa minum air yang akan kata Yesus, yang akan aku beri kepadanya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Wah, sekali saja kamu minum, tak payah minum lagi lah, tak dahaga lagi. Air yang akan belum diberi itu, akan, karena Yesus belum dimuliakan. Air yang akan aku berikan itu menjadi suatu mata air, spring of living water. Mata air yang memancar, mengalir dari dalamnya dan memberi dia hidup sejati dan kekal. Maksud Yesus ini bukan air pergi itu, tetapi maksud Yesus ini adalah air kehidupan, Roh Kudus yang akan datang diberinya setelah dia mati, bangkit, dan dalam kemuliaannya. Oke, itu yang maksud Yesus. Jadi wanita itu berkata, Tuhan, berilah saya air itu supaya saya tidak dahaga lagi dan tidak usah kembali ke sini untuk menimba air. Dia tidak mengerti. Tetapi walaupun dia tidak mengerti, Tuhan memberi dia. Tuhan mau memberi dia apa? So kata Yesus, menjawab dia, pergilah panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini. Wanita itu menjawab, saya tidak bersuami. Tidak ada suami saya. Lalu Yesus berkata, betul katamu bahwa kamu tidak bersuami. Kamu sudah berkawin 5 kali. Dan lelaki yang tinggal denganmu sekarang ini bukan suamimu. Bagaimana Yesus tahu? Yesus belum pernah bertemu dengan dia. Ini nubuat. Roh Kudus yang mengatakan ini pada Yesus untuk diucapkan, ya. Oke? So ini adalah nubuat dan ini juga adalah kata-kata pengatuan dari Yesus. Wanita itu berkata, sekarang saya tahu bahwa Tuhan seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, kata perempuan itu, gunung Samaria, ya. Tetapi bangsa Tuhan, bangsa Yahudi, ya, berkata bahwa hanya di Yerusalem orang dapat menyembah Allah. Ayat 21, Yesus berkata kepadanya, percayalah, akan tiba masanya, akan tiba, belum tiba. Ini masa depannya. Orang tidak lagi menyembah Bapa di gunung ini, gunung Samaria, ataupun di Yerusalem. Ini nubuat. Betul? Harus menjadi kenyataan, harus digenapi. Baru terbukti Yesus Nabi benar. Telah digenapi ke tidak? Sudah. Tidak ada bait suci, tidak ada rumah Allah di Yerusalem sekarang. Tetapi mereka masih menyembah, masih engkar perintah menyembah di sinagog, ya. Itu bukan karena Allah. Oke, tidak mengapa itu. Itu lain cerita. Ayat 22, kamu orang Samaria sebenarnya tidak mengenal yang kamu sembah. Tetapi kami orang Yahudi mengenal yang kami sembah. Karena penyelamatan datang daripada orang Yahudi. Masanya akan tiba. Masa depannya malah sudah tiba. Berulang kali saya mengatakan, ini bahasa Alkitab, ini bahasa Tuhan. Masanya akan tiba bagi kamu manusia dan saya. Tetapi pada Allah dia sudah tiba. In God it already has happened. But to you and I, we don't see it happen yet. Itu sebab Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa pada orang sakit kah, contohnya, percayalah kamu sudah menerimanya. Dia sudah sembuh dan dia akan sembuh. Apa yang kamu doa akan diberikan kepada kamu. Wah, kenapa? Pada Allah dia sudah tiba.
Mungkin pada kamu belum melihat ya. Pada saya belum melihat saya sembuh sepenuhnya. Masih ada demam-demam sedikit. So, who am I going to believe? Daging saya ataupun Allah saya? Tuhan. Amen. Iman, faith. Haleluya. Masa akan tiba, malah sudah tiba. Apabila dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus lah, betul? Orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu Roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah, yaitu Roh Kudus lah, orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah. Ini nubuat telah berlaku. So ada juga kaitan dengan kata-kata pengetahuan, the gift of knowledge. Yes. So kita melihat karunia nubuat adalah kebolehan yang diberi Roh Kudus yang ajaib kepada kamu dan saya, gerejanya ya. Boleh daripada ramai ataupun 1, 2, 3 ataupun seorang, tidak mengapa. Yes. Message Allah. Tetapi dalam masa yang sama kita telah mendengar juga ada yang kita bergerak di dalam karunia kata-kata pengetahuan, the gift of knowledge. Jadi karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah kebolehan yang diberi Roh Kudus kepada kamu dan saya untuk menyampaikan wahyu Allah, wahyu apa yang mau dinyatakan kepada Tuhan, kepada kamu melalui kamu, tentang keadaan rohani gereja itu ataupun jasmani orang itu, tentang apa yang telah berlaku kepada orang itu, ataupun sedang berlaku, ataupun akan berlaku. Ini adalah kata-kata pengetahuan. Ya, contohnya, kita di sini, banyak contohnya, banyak contoh sekali. Saya akan hanya kongsi sedikit. Kita di Silkandis Fellowship dulu, itu panggilan lama kita, gereja Silkandis Fellowship. Sekarang kita dipanggil Silkandis Baptist Church. Asal kita di Silkandis. Sekarang kita di Metro City. Tidak ada masalah ya. Ada seorang saudara saya. Dia melahirkan anak. Dan anak dia di hospital. Masih di hospital. Dan anak dia sakit. Dokter mengatakan perlu dibedah. Maka di Kuala Lumpur. Karena jantungnya berlubang. So, beberapa orang daripada kita mengunjungi di hospital sana. Bertemu dengan dia untuk berdoa pada anak dia. Kita berdoa dan berdoa. Dan pada kita berdoa, saya tergerak pada masa itu oleh Roh Kudus. Perkataan, dia sudah sembuh. Saya tunggu. Tak payah gopok apa. Wait until the right moment ya. Tunggu, kami berdoa. Dan sebelum kami balik, saya mengatakan kepada dia, Yesus telah menyembuh anak kamu. Itu saja. Jangan tambah-tambah, jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya terima. So, saya mau mengingatkan sekali lagi kita di sini, supaya kita tidak lupa. Kalau kamu dan saya pergi ke hospital ataupun orang sakit tenat di mana-mana hospital kah, yang perlu bedah ataupun ya perlu rawatan yang dahsyatkah besar. Yes, kamu bergerak dalam karunia menyembuh orang sakit kah, karunia kata-kata pengetahuan kah, kamu tumpang tangan berdoa, dan bila kamu menerima dari Roh Kudus yang mengatakan orang itu sudah sembuh, kamu perlu sampai apa Roh Kudus katakan kepada kamu tentang orang yang sakit itu. Dan ini penting. Dan kemudian sebelum kamu balik, kamu harus nasihat orang sakit itu ataupun saudara yang menjaga dia untuk mengulangkan, untuk periksa lagi sekali, untuk cek, untuk minta pakar-pakar memeriksa dia, cek dia sekali lagi ataupun X-ray dia sekali lagi. Karena katakan sebab Yesus mengatakan dia sudah sembuh. Supaya ada terbukti
Jadi kenapa saya mengatakan ini? Sebab setelah kami pulang dari hospital itu, tanpa saya ketahui lah, orang perempuan itu bawa anak bayi yaitu, yang istrinya jantung berlubang. Dia pergi ke Kuala Lumpur, pakai membedah dia. Tidak menemui apa-apa penyakit. Dokter mengatakan tidak ada lubang. So, untuk memendekkan cerita, dia kembali ke Kuching. So, dia mengatakan kepada kami sambil menangis. Mereka bedah, mereka potong anak saya, baby saya. Dan tidak ada lubang. Tetapi istri mengatakan ada lubang. So, kita boleh bergerak dalam karunia apa saja. Dengan iman, by faith. Bolehkah kamu garanti orang itu akan sembuh? Bukan kamu. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh roh, kata Allah. So, itu sebab kita bergerak oleh iman, by faith. Itu sebab, jangan mengatakan, sudah sembuh. Jangan, tak payah pergi KL, tak payah Tuhan. Suruh dia periksa. You check with the specialist. To prove it. Amen. So, begini kita bergerak dalam karunia roh. Hikmat ya. Oke. So, saya mau tidak panjang-panjang, tetapi panjang juga oke. Saya ingat, saya diundang, satu kali dulu saya diundang, saya dengan keluarga saya pergi ke negara jiran kita, Indonesia ya, kota Pontianak. Dan kami ada rombongan juga diundang ke sana. Ya, sebab saya diundang untuk berkhotbah di sebuah restoran yang saya lupa apa nama restoran di Pontianak itu. Karena mereka ada mengadakan perhimpunan Full Gospel Businessmen. Betul? Ada itu? Betul? Full Gospel Businessmen. So, mereka undang saya khotbah di sana. So, pada hari, malam sebelum saya berkhotbah itu, satu ayat bergerak di dalam hati saya. Ayat itu adalah dari Lukas pasal 1 ayat 13. Bergerak dalam hati saya berulang kali pada siang hari itu. Apakah ayat itu? Ayat itu adalah Lukas pasal 1 ayat 13 di mana Imam Zakaria, orang tua itu, imam yang tua Zakaria, waktu dia melayan di rumah Allah, di tempat kudus, malaikat tiba-tiba menyatakan dirinya di hadapan Zakaria yang tua itu dan mengata, istri Zakaria juga tua dan mandul. Dan malaikat itu mengatakan kepada Zakaria yang tua itu, imam itu, doa kamu sudah dijawab. Istrimu Elizabeth yang mandul itu, dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan nama dia Yohanes. Itu dalam hati saya. Berapa kali dalam seharian itu. So, malam itu, sebelum saya berkhotbah di restoran itu, sekali lagi, tanpa saya memikir, sekali lagi hati saya tergerak dalam ayat itu. Zakaria, doa kamu sudah dijawab. Istri kamu yang mandul akan melahirkan anak. So that saya tahu Roh Kudus mau saya menyampaikan message itu di antara mereka yang berhimpun di sana di restoran itu. So saya mengatakan, Yesus mengatakan ada seorang di sini. Saya mengatakan nama Yesus, saya tidak mengatakan Roh Kudus karena banyak orang yang belum kenal Tuhan di sana. Yesus mengatakan begini, kamu inginkan anak-anak, tetapi kamu mandul. Hari ini Yesus mau memberi kamu anak, itu saja. So tiba-tiba seorang perempuan di tengah restoran itu, dia berlari datang sambil meneteskan air mata. Dia mengatakan, saya orangnya. Itu saja. Saya beritakan apa dikata Tuhan kepada dia. Dan kemudian saya lupa. Beberapa tahun kemudian saya lupa. Dan setelah kurang lebih 3 tahun, saya bertemu dengan saudara saya dari Indonesia. Seorang ini yang berada juga di dinner pada malam itu, Full Gospel Businessman. Saya bertanya kepada dia. Saya baru ingat, saya kata.
Bagaimana perempuan yang mandul itu? Kamu ingat tidak? Di Pontianak restoran itu. Oh, dia sudah ada 2 orang anak sudah. Wah. Wah, legar. So, puji Tuhan. So, itu nubuat dari Roh Kudus. Tetap digenapi. Nubuat dari Roh Kudus tetap digenapi. Tetap menjadi kenyataan. Itu sebab pentingnya kamu dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan, supaya sensitif dan mengetahui Alkitab, supaya kita tidak lari dari jalan Tuhan. Yes, dan terus didorong oleh kasih, terus merendahkan diri, perlu mau dibetulkan, ya, mau dibetulkan, belajar, ya. Semua ini karunia-karunia roh adalah untuk membangun gereja, menguatkan gereja lah kamu dan saya. Dan untuk menggalak, untuk menasihat, untuk mengajar, untuk menghibur orang yang dalam beban. So, membangunkan gereja. Amen. So, usahalah dengan sungguh-sungguh kata firman Tuhan untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ada amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Tuhan memberkati. Yes.